Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Nurul Hidayah, Andari Rosiana, dan Dian Hanif. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil dari review jurnal kami yang berjudul Peningkatan Produksi Saponin pada Kultur Kalus Gingseng Jawa atau Talinum paniculatum GAT dengan penambahan ekstrak yes. Nah, yang pertama yaitu ada pendahuluan. Nah, kebutuhan obat-obatan dari tanaman ini semakin meningkat. Riset obat dan tanaman jamu berhasil mengidentifikasi 1.159 tanaman menurut Balitbangkes 2015. Nah, salah satu tanaman yang dijadikan sebagai tanaman obat adalah gingseng Jawa ini. Rahmi 2011 menyatakan bahwa salah satu uji kandungan dan efektivitas saponin berpotensi dalam menjaga viabilitas sperma. Nah, berdasarkan uji fitokimia, gingseng ini mengandung senyawa metabolit sekunder, diantaranya adalah saponin, flavonoid, tanin, triterpen, dan polifenol, serta terdapat minyak atsiri. Nah, dari permasalahan tersebut dapat diatasi dengan suatu metode kultur in vitro, di mana metode kultur in vitro ini dapat digunakan untuk menghasilkan suatu metabolit sekunder. Selanjutnya yaitu ada metode penelitian ini dilaksanakan di sebuah laboratorium kultur jaringan Fakultas Bioteknologi Universitas Kristen Duta Wacana, Yogyakarta. Penelitian dilakukan secara eksperimental dengan menggunakan rancangan acak lengkap dengan faktorial. Alat-alat yang terlibat yaitu meliputi yang pertama ada laminan airflow atau LAV, autoclave, timbangan anatalik, waterbath, pH meter, glass beaker, Erlenmeyer, cawan Petri, serta dilengkapi dengan tabung reaksi, plat TLC jenis silika gel GF254, mikropipet, Bunsen, pinset, skalpet, serta kompor. Nah, bahan yang digunakan ini adalah suatu eksplan daun nomor ketiga dari pucuk T. paniculatum yang berumur 3 sampai dengan 4 bulan secara ex vitro yang diperoleh dari Marapi Pharma Herbal. Nah, selanjutnya ada prosedur dari penelitiannya, yaitu yang pertama ada pembuatan media MS atau Morassic and Scoop. Nah, pembuatan media ini diawali dengan mencampurkan bahan-bahan makronutrien NH4NO3 1,65 gram per liter, KNO3 1 gram per liter, MgSO4 7H2O 0,37 gram per liter, dan KH2PO4 0,17 gram per liter. 1 mili per liter stok mikronutrien, 5 mili per liter stok iron, 4 mili per liter stok vitamin, 0,1 gram per liter mu inositol 0,1, dan zat pengatur tubuh atau ZPT dengan kombinasi 2,4D dan kinetin perbandingan 2/3. Selanjutnya dilakukan suatu pengukuran derajat keasamannya. Nah, derajat keasamannya itu pada media diukur menggunakan sebuah pH meter.
Selanjutnya yang kedua ada sterilisasi alat dan bahan. Pada tahap ini dilakukan sebuah sterilisasi alat, ruang kerja serta eksplan. Alat yang terbuat dari kaca dan stainless disterilisasi menggunakan oven dengan suhu 150 derajat Celcius selama 1 jam, serta ruang kerja yang berubah laminar airflow disterilkan dengan cara disemprotkan alkohol 70%, kemudian alat dan ruang kerja tersebut disinari dengan sinar UV selama kurang lebih 1 jam. Selanjutnya yang ketiga ada inokulasi kalus, yaitu inokulasi eksplan daun ke dalam medium MS untuk diinduksi kalus dilakukan dengan cara mengambil daun yang telah disterilisasi tadi. Selanjutnya daun dipotong mengenai tulang daun dengan berukuran 1,5 x 1,5 cm. Selanjutnya eksplan daun diinokulasikan ke botol kultur yang berisi media. Botol kultur tadi ditutup dengan aluminium foil dan plastik swab. Inokulasi eksplan dilakukan secara aseptis untuk mengurangi kontaminasi. Selanjutnya yang keempat ada elisitasi. Elisitasi ini dilakukan pada kultur kalus di fase stasioner, yaitu kalus yang berumur 58 hari. Nah, elisitasi ini dilakukan pada kalus fase stasioner dengan dugaan pada fase ini kalus dapat menghasilkan metabolit sekunder secara maksimal ketika kontak dengan elisator. Yang terakhir yaitu identifikasi saponin dengan kromatografi lapis tipis atau KLT. Kalus yang tadinya sudah disterilasi dikeringkan menggunakan oven 50 derajat Celcius selama 24 jam, kemudian dihaluskan dengan menggunakan mortel. Setelah jadi bubuk kalus sebanyak 0,1 gram diekstraksi menggunakan 10 ml etanol 96%. Kemudian dipanaskan dalam water bath selama 45 menit dengan suhu 80 derajat Celcius. Kemudian ekstrak disaring menggunakan kertas saring dan dipekatkan hingga 0,2 mili menggunakan water bath 80 derajat Celcius. Nah, identifikasi saponin ini menggunakan sebuah uji KLT yang dilakukan untuk mengidentifikasikan dengan membandingkan nilai RF, luas noda saponin, dan intensitas warna yang diamati dengan scoring. Larutan standar yang digunakan adalah standar saponin matte 5% plus 1 mili aquades. Selanjutnya yaitu mengenai hasil. Yang pertama yaitu produksi kalus, di mana pertumbuhan kalus ginseng Jawa yang dipengaruhi oleh konsentrasi ekstrais dan waktu inkubasi ini diukur berdasarkan berat kering kalus yang telah dipanen dan diekstraksi. Nah, gambaran dari kalusnya dapat dilihat pada gambar ini, yang A dan B. Untuk gambar A ini merupakan eksplan daun pada hari ke-0, sedangkan yang B adalah kalus ginseng Jawa pada hari ke-58. Kedua yaitu analisis kromatografi lapis tipis atau KLT yang dilakukan untuk mengidentifikasi saponin terhadap ekstrak kalus ginseng Jawa. Nah, hasil dari analisis kromatografi lapis tipis atau KLT ini bisa dilihat pada gambar 3 dan 4 di bawah ini, dimana pada gambar ketiga yang atas ini, yang bagian atas itu merupakan hasil uji saponin dengan KLT, dimana untuk yang Y0 itu merupakan kontrol standar saponin sebesar 5%, kemudian untuk yang Y1 ekstrak yeast 0,025%, Y2 ekstrak yeast 0,05%,
perlakuan Y3 itu dengan extra yeast 0,075% dan untuk yang perlakuan 4 itu extra yeast 0,1%, perlakuan Y5 dengan extra yeast 0,5%. Nah, untuk waktunya untuk D0 itu waktu inkubasinya 0 hari, D1 itu waktu inkubasinya 1 minggu, D2 waktu inkubasinya 2 minggu, dan untuk D3 itu waktu inkubasinya 3 minggu. Nah, untuk gambar keempat atau yang gambar bagian bawah ini itu merupakan hasil dari uji saponin dengan KLP yang berada di bawah sinar UV. Selanjutnya yaitu yang ketiga, hubungan biomassa dan produksi saponin. Untuk grafik hubungan antara biomassa dan produksi saponin pada ginseng Jawa dapat dilihat pada gambar kelima di bawah ini yang menunjukkan bahwa perlakuan Y3D3 yaitu pemberian elicitor ekstrak yeast sebesar 0,075% dengan waktu inkubasi 3 minggu menunjukkan peningkatan saponin diikuti dengan penurunan biomassa. Nah, perlakuan dari Y3D3 ini menghasilkan saponin tertinggi. Sedangkan untuk perlakuan Y5D3 yaitu perlakuan dengan elicitor ekstrak yeast sebesar 0,5% dengan waktu inkubasi 3 minggu menunjukkan peningkatan biomassa tertinggi yang diikuti dengan penurunan produksi saponin. Nah, selanjutnya elisitasi dilakukan pada kalus fase stasioner karena diduga pada fase ini kalus dapat menghasilkan metabolit sekunder secara maksimal ketika kontak dengan elicitor. Nah, pemberian elicitor itu sendiri berperan dalam menstimulasi pembentukan metabolit sekunder dengan mengaktifkan jalur sekunder dalam merespons stres. Berdasarkan hasil penelitian ini, kalus yang terbentuk memiliki tekstur remah dan berwarna coklat kehijauan. Selain itu, kalus yang terbentuk pada eksplan memiliki tekstur yang berbeda-beda. Tekstur kalus sendiri dapat terbagi menjadi 3 macam, yaitu kompak atau non-friable, kemudian intermediate, dan remah atau friable. Tekstur dari kalus yang berbeda-beda tersebut dipengaruhi oleh tipe jaringan eksplan serta kombinasi ZPT atau zat pengatur tumbuh yang digunakan dalam menginduksi kalus. Untuk kalus ginseng Jawa yang terbentuk pada minggu pertama sampai minggu ke-8 ini memiliki tekstur yang lemah. Nah, kalus yang bertekstur lemah ini dianggap baik untuk memperbanyak jumlah kalus. Sedangkan untuk kalus yang berwarna kecoklatan itu menunjukkan bahwa kalus mulai mengalami penuaan dan nutrisi pada medianya sudah berkurang. Untuk kalus dengan warna hijau itu menunjukkan bahwa kalus tersebut mampu membentuk klorofil. Perbedaan warna kalus yaitu perbedaan warna kalus hijau, coklat, dan krem yang menghasilkan kandungan metabolit sekunder azadirachtin yang berbeda secara signifikan pada kultur kalus Zadirachta indica, di mana kalus yang berwarna hijau ini menunjukkan konsentrasi aza lebih tinggi dibandingkan kalus berwarna coklat dan krem. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi inisiasi kalus itu ada media, kemudian zat pengatur tumbuh, cahaya, dan kondisi lingkungan. Tetapi ada pula yang berpendapat bahwa perbedaan warna tersebut pada kalus disebabkan oleh pigmentasi, pengaruh cahaya, dan sumber eksplan. Selanjutnya, pada gambar 2 menunjukkan rata biomassa kalus Thalinum paniculapum.
Hasil menunjukkan bahwa kalus kontrol memiliki rata biomasa terendah dibandingkan dengan semua perlakuan yang diberi elisitor. Hal ini menunjukkan bahwa perlakuan pemberian elisitor estragiets dapat meningkatkan berat kering pada talus Talinum paniculatum. Akan tetapi, hasil analisis statistik ANOVA menunjukkan tidak adanya perbedaan yang signifikan atau nyata terhadap pengaruh perlakuan elisitasi terhadap biomasa kalus Talinum paniculatum. Hal ini disebabkan oleh konsentrasi ekstragiet yang terlalu tinggi sehingga menghambat proses pertumbuhan kalus. Hasil yang menunjukkan biomasa tertinggi yaitu pada perlakuan Y5D3 atau perlakuan elisitor estragiets dengan 0,5% dan waktu inkubasi 3 minggu. Untuk biomasa terendah adalah kalus kontrol. Perlakuan elisitor estragiets 0,05% dengan waktu inkubasi 1 minggu menunjukkan rata biomasa terendah kedua. Hasil tersebut menunjukkan rata biomasa yang sama dengan perlakuan 0,075% dengan waktu inkubasi 3 minggu. Selanjutnya, pada gambar 5 menunjukkan hubungan antara biomasa dan produksi saponin pada kalus Talinum paniculatum. Perlakuan Y3D3 yaitu pemberian elisitor estragiets dengan konsentrasi 0,075% dengan waktu inkubasi 3 minggu menunjukkan peningkatan saponin diikuti dengan penurunan biomasa. Perlakuan saponin estragiets 0,075% dengan waktu inkubasi 3 minggu menghasilkan saponin tertinggi. Penurunan biomasa dapat terjadi karena nutrisi di dalam media sudah mulai berkurang. Hal ini diikuti dengan peningkatan senyawa fenolik dan metabolik sekunder. Pada perlakuan Y5D3 yaitu perlakuan dengan elisitor estragiets 0,5% dengan waktu inkubasi 3 minggu menunjukkan peningkatan biomasa tertinggi diikuti dengan penurunan produksi saponin. Diduga pada pemberian elisitor estragiets dengan konsentrasi yang lebih tinggi dapat menghambat biosintesis saponin pada Talinum paniculatum. Elisitor merupakan molekul seperti oligosakarida, peptida, lipid, dan protein di mana molekul tersebut merupakan molekul yang dilepaskan atau diproduksi oleh patogen yang dapat memberikan informasi bagi tumbuhan untuk melihat atau mengenali sinyal dari patogen oleh reseptor yang terlokalisasi di permukaan sel. Estragiets merangsang mekanisme pertahanan sehingga meningkatkan produksi metabolit sekunder. Pemberian berbagai konsentrasi estragiets dan waktu elisitasi berpengaruh terhadap pertumbuhan kalus dan produksi saponin pada kultur kalus daun Talinum paniculatum. Estragiets memiliki kandungan asam amino, peptida, karbohidrat, garam, dan vitamin yang bermanfaat bagi pertumbuhan. Berdasarkan hal tersebut,
Kandungan asam amino dalam ekstrak diets diduga dapat meningkatkan ekspresi gen isopentenyl pirofosfat isomerase dan farnesyl difosfat sintase. Kedua enzim tersebut merupakan enzim yang terlibat dalam biosintesis senyawa terpenoid dan isoprenoid melalui jalur mevalonat. Saponin merupakan salah satu kelompok senyawa terpenoid. Biosintesis senyawa terpenoid diawali dengan pembentukan prekursor isopentenyl pirofosfat. Kemudian isopentenyl pirofosfat akan diisomerisasi menjadi dimetil difosfat dengan bantuan enzim IPPI yang merupakan kelompok enzim isomerisasi. Selain IPPI, FPS juga merupakan enzim kunci dalam jalur biosintesis senyawa terpenoid. FPS berperan dalam pembentukan farnesyl difosfat dari prekursor DMAPP. Enzim FPS dan IPPI terekspresi lebih tinggi ketika dilakukan penambahan ekstrak diets yang mengakibatkan produksi saponin meningkat. Kesimpulannya adalah pemberian elisitor ekstrak diet tidak berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan pertumbuhan kalus Talinum paniculatum. Pemberian elisitor ekstrak diet dengan konsentrasi 0,075% dengan waktu inkubasi 3 minggu merupakan perlakuan yang menghasilkan saponin terbanyak. Luas noda saponin yang dihasilkan adalah 0,549 cm3 dan memiliki warna sampel yang pekat. Melalui screening yaitu 5/5. Untuk penelitian yang selanjutnya disarankan untuk menggunakan densitometri dan HPCL atau High Performance Liquid Chromatografi untuk memperoleh data saponin yang lebih akurat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat banyak kekurangannya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.